Saudaraku, firman Tuhan saya ambil dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Kita tadi sudah membacanya, saudara. Saya memberi judul untuk khotbah saya. Saya beri judul, bisakah tulang-tulang kering ini hidup? Wow. Kenapa kita membahas tulang-tulang, saudara? Baik, saudara. Saat ini saya ingin mengundang Bapak Ibu sekalian membayangkan diri Anda berdiri di tengah lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Wow. Tidak ada kehidupan, tidak ada suara, hanya sisa-sisa kematian. Itulah yang dilihat oleh Yehezkiel, nabinya Tuhan, dalam penglihatan profetis. Di hadapannya bukan sekedar tulang, tetapi ini simbol dari harapan bangsa Israel yang telah mati, bangsa yang hancur, dan masa depan yang lenyap, saudara. Namun Tuhan menggema, suaranya menggema ke telinga Yehezkiel. Bisakah tulang-tulang ini hidup? Ini pertanyaan yang sangat tajam, to the point. Bukan karena Tuhan tidak tahu jawabannya, tapi sebaliknya. Karena dia sedang menggugah iman dan ketaatan nubuat, saudara. Ada 3 pesan utama yang mau saya sampaikan dalam perikop Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Pertama, saudara, kebangkitan itu dimulai dari nubuat. Saudara, dikatakan bila kita mengambil dari ayat 4, bernubuatlah kepada tulang-tulang ini. Maka kita mengambil kata nubuat. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, itu dinyatakan nabah. Saudara, dikatakan bernubuatlah kepada tulang-tulang ini. Ini nabah berarti mengucapkan pernyataan ilahi dengan kuasa. Tahukah saudara? Firman yang diucapkan sesuai perintah Tuhan ini memiliki kuasa untuk mengubah yang mati menjadi hidup. Iman dibangkitkan melalui perkataan profetik, bukan sekedar opini manusia. Tahukah saudara, Roh Kudus menjadikan bangkit itu nyata. Roh Kudus, bila kita mengambil dari bahasa aslinya, bila kita membaca lebih dulu dari ayat 9, datanglah hai nafas hidup dari keempat penjuru angin. Jadi kalau kita ambil bahasa rohnya itu ruah, bahasa Ibraninya ruah, ini yang menjadi kata kunci kita. Ruah itu berarti nafas, roh atau angin. Tanpa ruah, tulang-tulang hanya akan menjadi tubuh tak bernyawa. Roh Kudus adalah sumber kehidupan sejati. Dialah yang meniupkan kekuatan baru dalam hal yang mati total. Saudara, kita akan belajar juga dari Yehezkiel tentang arti pemulihan penuh dimulai dari dalam. Segala sesuatu dipulihkan dari dalam lebih dahulu. Saudara, bila kita mengambil kata kunci, di sini kita baca dari ayat 12. Aku akan membuka kubur-kuburmu. Keber. Keber simbol kematian. Ikatan masa lalu. Dan juga keterkungkungan. Jadi, ada pesan Tuhan yang sangat bermakna di sini. Tuhan bukan hanya mau membangkitkan, tetapi dia ingin melepaskan kita dari keterikatan masa lalu. Kubur pribadi yang membelenggu hidup rohani, emosional, bahkan pelayanan. Saudara, jadi bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan? Sangat sederhana, hanya ada 3 langkah. Pertama, Anda harus berani dan menyukai untuk mengucapkan firman Tuhan di tengah kekeringan Anda. Apapun yang kering dalam kehidupan Anda, ucapkan firman Tuhan, karena itu ada ruah yang akan menghidupkan kembali. Saat keluarga retak, saat keuangan atau finansial butuh terobosan, saat keuangan hancur, pelayanan hancur, lesu, maka kita perlu mengucapkan janji Tuhan dengan segenap iman kita dan ketekunan. Saudara, seperti dengan iman dan ketekunan seperti Yehezkiel, taati perintahnya bahkan ketika tampaknya tidak logis, saudara. Kemudian yang kedua, kita perlu berserah dan meminta Roh Kudus menghidupkan kembali bagian yang
mati, bagian dari kita yang mati. Minta Roh Kudus menghidupkannya kembali, saudara. Minta Tuhan mengembuskan ruah atau rohnya ke dalam relasi yang hancur, ke dalam doa kita, mimpi, dan pelayanan yang telah melama mati suri mungkin. Saudara, yang ketiga, kita perlu melepaskan diri dari kubur masa lalu kita. Dan di sini penting sekali yang namanya pengampunan. Karena hanya itu salah satu kunci untuk pemulihan batin dan keberanian untuk melangkah atas apa tanda kebangkitan rohani. Biarkan Tuhan membuka dan mengangkat kita dari masa lalu kita yang membatasi, saudara. Never afraid to trust an unknown future to a known God. Ya, saudara, seperti kita belajar dari kisah Nick Vujicic, lahir tanpa tangan, tanpa kaki, dianggap nggak berguna, namun melalui kuasa firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus, hidupnya dibangkitkan jadi inspirasi, motivator, dan motivator kelas dunia. Dia bangkit dari lembah tulang kering dan pribadinya menjadi suara harapan. Yang kedua, jemaat yang kehilangan anak dan sempat berhenti percaya. Setelah bertahun-tahun dalam kubur kesedihan, Tuhan menjamah lewat persekutuan, firman, dan doa. Kini dia melayani sebagai penghibur bagi ibu-ibu yang berduka. Kemudian yang ketiga, pengalaman pribadi sebagai gembala atau dalam pelayanan bentuk apapun. Misalnya saat pelayanan terasa kering, kehilangan visi, bahkan hampir menyerah. Tapi dalam doa, Tuhan mengembuskan semangat baru dan pelayanan kembali pasti akan menyala. Tuhan tidak menanyakan kepada Yehezkiel, apakah kamu mampu membangkitkan tulang-tulang ini? Dia hanya bertanya, bisakah tulang-tulang ini hidup? Dan Yehezkiel menjawab dengan rendah hati, Engkaulah ya Tuhan yang mengetahuinya. Hari ini Tuhan bertanya juga kepada kita, bisakah pernikahanmu hidup kembali? Bisakah panggilanmu bangkit kembali? Bisakah masa depan anak-anakmu bersinar lagi? Jawaban kita, ya Tuhan, hanya Engkau yang tahu. Tapi jika Engkau berkata, aku akan bernubuat. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati.